duduk Baim-Baim Podcast TVRI Kalimantan Selatan. Lagi tentunya di podcast yang sangat luar biasa sebumi ini. Bahkan podcast ini tidak hanya ditayangkan di Kalimantan Selatan, tapi di Indonesia, tapi juga ditayangkan sampai ke planet Pluto, Jupiter, Mio, Suzuki, seberataan di sama Jupiter MX. Semuanya kita tayangkan, bahkan sampai ke ujung dunia kita tayangkan semuanya. Jadi ini sudah melampaui batas penayangannya, keren banget. Dan tentunya kita kembali lagi pada podcast hari ini dengan Ulun, pria tampan berkumis tipis. Siapa lagi kalau bukan Nanang Aldino Yoga. Nah, kita kali ini akan membahas dari berlari hingga menorehkan prestasi. Dan tentunya juga ini yang kita undang bukan sembarangan. Jadi langsung aja nih kita sambut, inilah dia, Kakak atau Cece Erika. Selebrasi langsung biar kayak di garis finish kayak pas berlari tuh. Aduh, pas siding kayak itu petasan ya muncul ya, nanti editor ya. Oke, sekali lagi 1, 2, 3, ini dia Cece Erika. Tutup channel berangkat. Wow. Oke, Kak, kita santai aja ya lo, Kak. Nah, ya. jadi kabarnya gimana nih? Kabar baik. Kabar baik. Aktivitas ngapain aja nih sehari-hari biasanya? Aktivitas saya sebenarnya full time seorang mamah ibu rumah tangga. Ngurus suami, ngurus anak, tanpa asisten rumah tangga juga. Gokil. Full time. Nah, terus untuk kesibukan hari-harinya lebih banyak diisi sama kegiatan olahraga, karena saya kan hobi olahraga. Nah, sekarang lebih banyak di lari sih. Lari ya? Lari ya. Oke, lari nih. Ternyata sini lari. Hobinya lari, olahraga ini hobi baru bener. Nah. Hobi itu lari, ini enggak hobi makan. Makan. Tapi nggak salah. Cuma kalau lari kan lebih ke olahraga banget ya. Tapi Kak, pertama kali lari itu kapan sih momennya jadi bisa tiba-tiba jatuh cinta banget? Pertama kali lari itu di akhir tahun 2023. 23. Iya, jadi itu pertama itu karena mungkin anak masih kecil. Oke. Terus saya cari kegiatan olahraga tuh apa sih yang maksudnya yang di luar jam mengurus anak ya. Oke. Jadi saya mulai tuh pagi-pagi hari banget subuh. Lari Karena juga? anak masih tidur, terus saya mulai jogging jalan, lari pelan. Nah, sampai ketagihan sampai sekarang. Iya, sampai 2026 ini. 2002. Iya, Yang awalnya mengisi kegiatan sebelum itu. menjadi ibu rumah tangga kan biasa kalau sudah Iya. pada bangun jadi ibu rumah tangga. Iya, kan? betul. Jadi anak tidur, saya olahraga lari. Karena nggak bisa ke tempat nge-gym. Kan tempat nge-gym buka baru jam 8 atau jam 9 pagi kan. Betul. Anak udah bangun nggak bisa. Jadi full time bener-bener ngurus anak. Sekarang lari berawal dari ternyata nggak nyangka juga ya. Iya, bener-bener nggak nyangka. Nggak nyangka, Ulun nggak nyangka yang ternyata ibu rumah tangga. Kirain memang dari sononya atlet ya gitu. Iya. Atau Ulun sempat ngira kan sama tim, Iya. ini nih bakalan atlet yang pernah jadi atlet tiba-tiba hiatus lah kayak gitu. Iya, banyak yang ngira gitu juga. Oh. Karena katanya termasuk prosesnya itu cepet. Maksudnya dari memulai lari akhir 2003 kan. Iya, yang ini tadi 2023. ya. Terus udah beberapa mengikutin event itu bisa podium. Nah, kata orang dikiranya itu Pro banget ya. Iya. Padahal latihan otodidak ya, Kak? Iya, saya nggak pakai coach latihan sendiri. Dan ternyata sanak beliau adalah seorang ibu rumah tangga biasa, seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Karena beliau cuma suka olahraga, beliau latih, lalu dari lari itu menorehkan prestasi. Nah, ini kita mau tanya nih, prestasi pertama yang diraih pada saat lari apa, Kak? Prestasi pertama itu eventnya kan di Banjarmasin semua yang saya ikutin ya. Oh iya. Jadi pernah, ini untuk event lari dulu yang menang. Oke. Pernah di apa sih namanya, di Banjarmasin di Kawitangi itu loh, Yuniska Run. Oh. Nah, jadi itu iseng daftar kategori 10 kilo. Wow. Nah, itu waktu itu kategorinya termasuk umum. Saya nggak ada ngejar, sebenarnya nggak ada ngejar podium. Cuman waktu itu kan kalau lari itu kita kan kayak lebih
Saya bisa seberapa lama waktunya bisa capai gitu loh. Gak ada target khusus mau menang tuh nggak ada. Tiba-tiba begitu udah finish, masuk potensial 3 di kategori umum. Kategori umum tuh maksudnya yang dari usia belasan sampai 40 up. Oke. Nah, saya masuk di kategori itu dan bisa potensial 3. Potensial 3 nggak tuh? Pertama kali itu berarti dapat medali ya? Semua dapat medali, cuman kalau potensial kan dapat hadiah lagi, uang pastinya buat jajan. Dapat uang. Iya. Enak ya cuma lari dapat uang. Itu sekarang dikejar. Kalau misalkan ya aku pengen potensial nih, mau dapat uang nggak? Wah, larinya tambah kenceng. Tapi uangnya nggak main-main ya, Kak? Nggak juga, kalau untuk event lokal gitu tergantung ya, kadang-kadang. Tapi biasanya sih itu bercanda aja sih sebenarnya. Tapi sebenarnya lebih ke reward diri sendiri. Oh, latihan saya ternyata selama ini membuahkan hasil gitu loh. Saya bisa sejauh ini. Biasanya kalau saya ikut daftar, memang kita biasanya lihat, oh ini ada kategorinya nggak? Kalau sekarang saya lebih lihatnya ke kategori, karena kan sudah banyak nih pelari-pelari muda, atlet kenceng-kenceng kan. Jadi saya biasanya cari yang ada kategori master. Master itu bisa usianya 35 up atau 40 up. Oh. Itu peluangnya lebih besar. Oh, iya. Nah, kategori usia. Iya, kategori usia. Jadi lihat dari kategorinya, lihat dari hadiahnya. Itu pasti dong. Nah, udah. Itu pasti dong. Iya, pasti dong. Tapi Kak, itu kan lari pertama, event lari. Iya. Yang juara potensial 3. Iya. Nah, sebelum event itu persiapannya gimana pada saat itu? Ya nggak ada, ngalir gitu aja, latihan lari ya. Jadi kadang latihannya tuh dari jarak, terus kadang-kadang juga ada latihan speednya. Itu pasti. Tapi ngelatih otot kaki ada? Oh, itu wajib, strength training justru, saya lupa cerita. Setiap olahraga itu pasti dasarnya kita harus ada latihan strength training, kalau nggak gampang cedera, apalagi lari ya? Banyak itu yang cedera, saya lihat kadang kram, kadang ada masalah di lutut atau di ankle. Pasti. Sama varises bahaya juga ya? Varises sih bisa, tapi itu lebih ke medis ya, tapi beda ya. Kalau yang saya lihat selama ini di lari biasanya lebih ke cedera lutut atau kram. Lutut itu kenapa tuh, Kak? Bisa karena ototnya lemah, karena nggak ada latihan strength training, kakinya nggak ada dilatih, jadi nggak ada otot. Kalau di tempat nge-gym, karena kan kalau lari kan semua mengandalkan kaki kan. Kaki ya semua. Apalagi kalau semakin cepat kan itu hentakannya semakin kuat. Iya. Tapi kalau di tempat nge-gym latihan kakinya kayak gini ya? Oh, banyak, bisa squat. Atau kayak gitu, yang didorong kayak gitu. Ya. Latihan tanpa di tempat nge-gym pun bisa, latihan sendiri di rumah. Apa itu? Yang gimana tuh? Ya kita latihan squat biasa tanpa beban, pakai beban tubuh. Oh, wah. Iya benar. Iya. Itu di rumah aja, nggak Di perlu rumah. ke tempat nge-gym. Oke, unik banget nih tentunya teman-teman. Ini mulai masuk ke pembahasan nih gitu. Kan mau tanya-tanya ke beliau juga, makanya kaki beliau berotot tuh. Berotot. Terus saya kasih lihat. Itu pada saat lari aja. Di sini nanti disensor. Tapi keluarga, suami ikut lari juga? Suami nggak suka dia. Pernah saya ajakin, cuman kayaknya bukan Passionnya. Iya, passionnya. Lebih ke bisnis ya beliau. Dia suka padel. Woi, ternyata dikira bakalan beda nih sama olahraga ternyata. Pin main juga pada. Kadang-kadang ngisi waktu luang. Yuk sparring yuk. So, pada baru aja bisa. Sama, saya juga nggak bisa sampai sekarang. Butuh kesabaran banget itu mainnya tuh. Aduh. Tapi setelah ikut lomba yang pertama di Uniska menang, itu pertama banget di tahun berapa itu, Kak? 2024. 2000. Ih, gokil. 2023 akhir baru lari. Iya, itu November. Habis itu 2024 ikut lomba. Iya, 2024 Astaga. awal, Januari apa Februari gitu ya. Setelah itu ada event lagi kayak yang diikutin? Wah, banyak saya event di Banjarmasin ikut daftar. Tapi event besar itu pertama kali itu daftar yang di Maybank Marathon di Bali. Yang berangkat Dong. ke Bali. Iya, itu buat event tapi kita bukan ngejar ya, karena di situ kan seluruh banyak kan orang luar pun banyak ikut. Betul, jadi di situ cuman pengen ngerasain yang bener-bener acara maraton. Pengen coba ya, itu pertama kali jarak terjauh tuh coba di half marathon 21 kilo. Nah, itu proses latihannya juga lumayan panjang. 21 kilo. 21 kilo tahu lu dari mana lu? Dari 0 km Siring tuh ke Liang Anggang. Liang Anggang yang puteng tuh 21 kilo tuh. Daftarnya pun susah loh itu dapat slotnya.
Maybank. Terbatas ya Kak? Iya, dia terbatas, terus kita rebutan. Oke. Itu pun kalau kita daftar, dia kan dibalot kan, jadi bisa dapat bisa enggak. Oke. Ini bisa dapat bisa enggak. Tapi kalau untuk di Bali kemarin gimana? Di Bali, di Maybank itu pertama kali 2024 Agustus itu ya udah finish selesai tanpa ada, maksudnya tanpa ada drama cedera atau apa. Lancar aja ya. Lancar. Tapi dapat medali. Semua dapat. Pasti Semua. kalau bisa finish sebelum waktu COT-nya Oke. dapat. Oh, kalau di medali. bawah waktu yang udah lewat kayak gitu nggak enggak? dapat biasanya. Oh, tapi walaupun nggak masuk potensial ya. Ya, Tapi nggak mungkin. setidaknya tahu vibes-nya gimana di apa sih Indonesia ya. Iya, itu kan salah satu event maraton yang lumayan besar ya Indonesia kan, Iya, biasanya Pak. Maybank. Iya betul, yang diadakan Maybank. 2 tahun berturut-turut saya ikut tuh. 2024 sama 2025. 2 tahun. Aduh, kenapa sih? 2025 itu kan naik levelnya, saya daftarnya yang full maraton. Jadi full maraton berapa kilo? 42,195 sih sebenarnya, 42, dikit gitu loh, kilometer. 42 kilometer. Kayak dari PAL 1 ke Martapura. Iya. Lebih ya? Lebih Lebih dikit aja lagi. Dikit aja lagi. Lebih itu. Anak menuju ke Mataraman. Iya, itu yang istilahnya kita bilang sebut sudah sah jadi maratoner. Wah, ternyata ke Bali hanya untuk mendapatkan Iya, itu itu. validasi. Tapi bangga bisa selesai. Selesai. Selesai dong. Oh, di waktu berapa, Kak? 4 jam setengah waktu itu. Itu yang pian pribadi, pian sendiri. 4 jam. 4 jam 30 menit di Maybank Bali. 4 jam gila ih. Full speed tuh ya. Ya stabil sih. Wah, kalau ada tanjakan ya tinggal kurangin kecepatan apa jalan sebentar. Oh, ternyata ada teknik-tekniknya. Iya, semua ada ritmenya. Enggak harus kita speed semua tapi Iya, nggak ada bisa. waktunya ya. Itu kalau kita lari jarak jauh itu harus ada strateginya. Kita nggak bisa nge-push dari awal. Pasti di tengah-tengah habis dah. Oke, teknik apa aja tuh yang biasa dipakai kayak tadi saat nanjak agak turunin. Ya, turunin speednya atau bawa jalan juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting bisa finish sebelum 7 jam. Dia kan dikasih waktu maksimal 7 jam. Oh, 7 jam maksimal. Dan pian finish di 4 4 jam jam setengah. 30 menit. Masih ada tuh. Iya. Masih ada maksudnya kesan pian ngopi. Tapi pian sejauh itu kan ulun apa nyebutnya runner ya? Iya, runner. Ulun kan bukan anak runner dan ulun mau tahu nih gimana dunia runner. Jadi itu tuh gimana sih Kak pada saat kita misalnya ikut lomba kayak tadi 21 kilo misalnya. Itu kan tadi Pian baru beritahu boleh aja jalan. Iya. Nah, tapi itu gimana sih kita ngaturnya itu? Sebenarnya seluruh event lari itu nggak ada yang mengharuskan kita full lari, itu nggak ada. Oke. Bisa jalan ya senyamannya, cuman kan kadang-kadang orang ada pasang target. Atau misalkannya mau lari cuman sekedar buat rame-rame, kita ngerasain. Karena kalau event tuh kita lari itu beda. Biasanya mungkin 2 kilo tuh berasa jauh kan, capek. Tapi kalau di event tuh kayak rasa deket, karena kan kita banyak sama orang-orang larinya. Banyak banget, Jadi lebih ya. senang. 21 kilo tuh gimana kemarin rasanya Kak? Wah, malah nggak berasa. Hah? Cepet aja rasanya. Karena pesertanya itu puluhan ribu, bener. Jadi kayak semangat aja. Terus belum lagi ada ciri-cirinya di kiri kanan, penduduk lokalnya ikut apa sih, supporter. Semangat. Iya, jadi kayak nggak berasa. Tapi ada tempat tertentu nggak sih kayak pos-pos kita ngambil air? Oh ada, itu Oh, water itu station. apa namanya? Kalau di lari biasa dibilang WS water Oh. station. Itu biasa di per 2,5 kilo pasti ada. Pasti ada. Kalau berarti per setengah 2 kilo, kolonya 21 kilo yang ditempuh ada beberapa tuh? 5. Sekitar 6 deh. 6 ya? 6. Itu udah disediain, kita tinggal ngambil Tinggal aja kan ngambil, ya? Oke, enak ya. Itu ada minuman aja? Ada atau- isotonik sama air putih biasanya. Oh, 2 aja? Nggak ada kayak... Tapi ada beberapa mungkin bisa siapin kayak minuman yang tinggi gula kayak Coca-Cola. Oh. Karena orang lari kan butuh gula memang. Oh. Nah, karena kalau lari jarak jauh itu nutrisi itu penting banget. Oh. Ya, oke. penting. Kadang-kadang itu malah pengaruh ke acara lari kita. Oh. Wajib. Tapi nggak apa-apa ya kita mengkonsumsi tinggi gula karena kita lari juga terbuang juga ya? Nah, justru lari itu pasti kita butuh kayak gula sama karbo. Biasanya itu malah dihindarin orang kan, biasa kalau olahraga. Takut gula, takut karbo, itu nggak bisa. Kalau di lari malah itu penting. Jadi ada istilah orang maraton biasanya persiapannya apa? Carbo loading, H-3 dia udah carbo loading. Makannya dipersiapin, bukan H-1 kita karbonya banyak, itu malah nggak enak. Karena ulun pernah Kak, nggak usah lari,
jogging di kantor gubernur BJB, jogging, sisanya jalan, nggak ada makan, Pusing. jam 6 pusing. Nah itu. Setelah itu karena di situ ada sempol, ya udah makan sempol. Sebenarnya nggak boleh, perut kosong itu juga nggak boleh. Nggak boleh, Karena itu kan ya. buat tenaga kita, karena yang dibakar kan itu memang. Oke, Kita Ulun lari. sempat panik kak, sumpah Ulun sempat panik mau antara dua, minta jemput orang rumah sama mesen Gojek. Tapi habis itu memutuskan untuk istirahat sebentar. Itu ikut event atau lari? Enggak biasa aja sore-sore. Enggak pernah ikut event juga, nanti bisa deh belajar sama kakaknya. Ayo nih ada nanti. Nah, Ramai di Farhat. kapan? Indomaret. Tanggal? Kalau nggak salah tanggal 30 Agustus deh. Oh kayaknya enggak deh. Terlalu singkat untuk persiapan. Farhat. Tapi pada saat itu ikut-ikut itu kan ada rest areanya tadi ya, water Water station. itu cuma air, nggak ada kayak martabak, lumpia. Nggak ada. Oh, nggak. Biasanya paling kayak buah-buah. Pisang. Pisang pasti ada. Oh, kenapa? Pisang itu kan paling gampang dicerna kalau orang mau lari. Malah disaranin juga. Oke. Pisang, telur. Telur rebus. Iya, malah nggak boleh yang berat-berat kalau sudah mau lari ya, lagi larinya ataupun misalkan sejam sebelum lari, pisang tuh paling gampang dicerna, telur. Malah nggak boleh makan nasi. Oh. Nasi kan kita bawa lari kan. Bleh. Iya. Iya, Ini nggak bisa, itu makanan berat. dia lama malah dicerna. sebelum lari nasi padang dulu. Nasi padang dulu. Iya, kemarin ngajak ujung-ujungnya kita nggak jadi kan jogging. Ngaruh. Nasi padang. Nasi padang. Sore. Bang, nasi padang dulu bang. Oke, sudah nasi padang kekenyangan yuk balik yuk. Aduh, lut be. Ingat telur rebus. Telur rebus. Atau pisang. Pisang. Itu memang paling gampang. Memang paling gampang ya. Selain itu apa lagi kak? Banyak. Sereal boleh. Oh, sereal juga boleh. Ya. Oke, tapi selama Pian lari, mohon maaf nih, pernah nggak sih cedera? Cedera. Atau ada cerita pengalaman Pernah cedera? saya hampir pingsan. Itu di Arutmin, Banjarmasin waktu ngadain. Itu kan kalau orang bilang kan lebarannya pelari Banjarmasin Oke. tuh di Arutmin. Oke. Event paling besar sih di Banjarmasin biasanya. Ini bulan November nih. Biasanya orang rebutan slot nih. November. November. Jadi 2024 itu padahal pikir udah nutrisi. Kayaknya salah di nutrisi sama di gel. Biasanya kan orang lari, apalagi kalau ngebut ya. Iya. Ada bawa gel-gelnya tuh kayak buat energi gel buat orang para pelari. Kayaknya salahnya di situ atau di nutrisinya. Jadi mendekati kalau nggak salah itu orang-orang bilang saya 100 meter lagi udah finish, tapi karena mungkin pengaruh pusing udah melayang. Oke. Jadi udah nggak sadar lagi, garis finish tuh udah nggak bisa lihat. Padahal hampir. Yang kakak saya tuh udah di depan garis finish tuh udah lihat baju saya, katanya warna pink kan, udah siap mau video karena waktu itu kalau nggak salah saya dibilang udah potensial 1 mestinya juara 1 karena kondisi memang waktu itu udah bener-bener melayang banget, udah ngeliat orang tuh udah blur. Ditanya sama medis masih bisa lanjut nggak, saya bilang nggak, saya mau. Tapi maksudnya itu jatuh? Nggak sampai jatuh ambruk, nggak, udah bener-bener melayang, tahu kondisi ini kalau saya lanjutin mungkin saya pingsan sekalian. Jalan kayak gitu. Jadi itu bener-bener udah, akhirnya saya nggak finish. Itu pertama kali momen yang bener-bener yang bikin, kadang-kadang tuh kayak ada penyesalan, salah saya di mana? Entah itu di awal terlalu cepet kah, atau di nutrisi kah? Karena orang bilang kan, setiap event, setiap race itu misteri. Kondisi kita startnya fit, tapi pada saat dijalanin belum tentu. Ya orang bilang, race itu misteri, kita nggak bisa tahu. Jangankan Pian kak, Pian yang cerita aja, yang punya badan aja kecewa. Nah, Kami yang dengar aja kecewa karena garis finish sudah di depan. iya. Aduh, Jakarta tidak berapa? 50 juta ya? Enggak. Kalau event-event gitu enggak, tapi lumayan lah. Lumayan lah bisa Hampir ya? bisa beli outfit lari lah, sepatu lari lah. Wah. Kalau ada yang kasih tahu 100 meter lagi tuh, kalau ada yang misalkan yang gotong, bisa bentarnya masuk. Tapi nggak boleh ya? Sebenarnya boleh, cuman waktu itu kakak saya begitu nyamperin, katanya saya udah diangkut naik motor sama tim medis. Ya karena betul sih, daripada dipaksain Nah. kan, keputusan tim medis juga paling Bagus, benar. memang lebih bagus begitu, DNF kalau orang bilang. Iya, karena kalau dipaksain digotong pun itu bakalan lebih Berbahaya. fatal. Fatal banget. Akhirnya kan saya niatnya diulang di 2025, saya harus finishnya lebih strong. Finish strong kalau orang bilang, finish masih bisa ketawa. Oke, Bisa jadi kemarin. Tapi masuk potensial 3. selalu ya potensial 3 ya.
Kayaknya menjadi angka keramat untuk beliau. Tapi keren, di event di Banjarmasin beliau sempat hampir pingsan tadi, tapi di Bali sukses loh. Di Bali finish strong. Finish strong. Oi. Hampir tuh itu pengalaman pertama dan terakhir, hampir itu udah semuanya aman, udah nggak pernah ada kejadian itu lagi. setelah Pian cari tahu kesalahannya di mana tuh? Sampai sekarang tuh saya nggak tahu tuh jawabannya apa. Oh ya, karena Masih tanda tanya, iya, dari nutrisi kah, Iya. dari awal terlalu ngegas kah, nge-push banget kan, terlalu pengen ngebut nih larinya nih. Bisa kurang tidur, bisa juga ngaruh ya. ngaruh banget. HR pun bisa meledak itu kalau kurang tidur. Kalau HR udah zona 4, zona 5 tuh lebih baik dipelenin larinya. Biasanya gitu sih. Kalau maksudnya kalau kita larinya sore itu berarti tetap harus tidur. Enggak juga. Biasanya kalau sore itu paling mungkin tergantung aktivitas kita pagi sampai Oh. sore. Kalau badan tuh capek, mau lari sore, ya larinya santai aja. Oke. Gitu. Tapi memang tidur tuh ngaruh banget. Tidur. Iya. Nah, Kualitas tidur. terkait dengan tidur, pola makan ada dan gaya hidup gimana nih kalau Pian? Sejauh ini sih nggak terlalu yang menjaga-jaga banget karena kan saya kan aktif olahraga. Malah kalau nggak makan tuh kayaknya tuh lemes. Oh. Jadi ya mau makan aja. Cuman mungkin paling mengurangin kayak gorengan ya. Oh, gorengan yang minyak ya, minyak. Minyak Cece tuh yang kalau mendekatin event malah mengurangin pedas. Takut sakit perut kah? Oh iya, benar sih. Itu Bahaya. aja. Oh, berarti gorengan memang udah bisa jauhin ya. Ngekat sama sekali tuh enggak, karena memang namanya kita manusia biasa tuh menghindari gorengan tuh susah. Iya. Tapi memang dalam sehari Bun bisa membatasi diri gitu loh. Maksudnya nggak terlalu banyak makan Enggak yang gorengan. melulu gorengan. Enggak. Karena awal lu teh menjadi pelari lu teh. Karena kalau sembahyang Jumat aja gorengan. Nyucuk pentol ya. Empe yang dibawa ke kantor, habis itu pentol goreng. Nah awal lu teh, karena awal gue jadi pelari rasa aku karena awal lu teh. Nah, si Din aja pohok memilih-milih. Dan kecuali itu dulu kita jauhi, dan berarti kita harus menjauhi itu dulu hanya kita lari. Salah kita selama ini polanya. Kami berpikirnya yang penting memulai lari dulu. Oh, lari aja dulu? Iya, lari aja dulu. Jangankan lari, jogging aja tuh. Yang penting mulai dulu. Nah, yang paling susah ini apa? Membangun semangatnya. Bangun pagi itu susah sekali. Benar, itu PR sampai sekarang pun kadang begitu. Kalau kurang tidur atau badan capek. Soalnya kan kalau Cece kan hari Minggu itu pasti jadwal lari pagi. Pasti tidak bisa di skip. seminggu sekali. Enggak lah, seminggu bisa 5 kali. Paling sedikit 4 kali. Gokil sih ibu-ibu satu ini. Tapi kalau hari Minggu itu lari yang long run. Kalau orang bilang long run itu minimal di 15 kilo up. Nah, Latihan si Dinja 15 kilo. iya. Apalagi kalau persiapan yang maraton terakhir di Jakarta kan. Bulan Juni kemarin baru aja. Juni. Iya, GBK kan ada masuk Iya, ke stadion. Ulun ada. Jakarta Marathon. Karena banyak ternyata orang dari Kalsel yang ikut. Wah, banyak itu. Ya ulun ada lihat status teman-teman juga, wih dengan bangganya. Wih, kata ulun kapan. Sebenarnya kalau ikut maraton itu paling berat itu di proses latihannya. Oke. Semua yang terbayarkan pada saat hari H itu justru di proses latihannya. Tapi banyak gak sih Kak yang ikut kayak gitu cuma untuk rame-ramean aja? Banyak juga, tapi Iya ya kan? itu dilihat lagi rame-ramenya, jangan berani ngambil langsung full maraton. Wah, Pingsan. dicoba aja. Iya. Kalau pendaftaran biasanya berapa Kak? Kalau sebenarnya bisa dari balot itu kalau misalkannya dapat kayak diundi. Susah loh dapatnya slot lari ini yang event-event besar. Kalau paling gampang biasa pakai tabungan. Tabungan itu bisa dikunci 6 bulan gak boleh tarik. Dapat slotnya gratis. Gratis? Kalau pakai tabungan. Gratis, menang dapat duit. Ya, Kalau menang. kalau menang. Tapi kalau di event-event yang nasional susah untuk meraih menang itu susah banget karena kan semua, maksudnya kan seluruh Indonesia bahkan dari luar pun ikut hadir. Oke. Atlet-atletnya semua turun karena memang gak ada batasan. Itu yang lebih susah. Susah ya, luar biasa banget. Tapi yang di Banjarbaru ikut kemarin di GB kan baru-baru aja ada. Yang mana? Oh iya ikut, saya terakhir itu Bahagiaran. Iya, ikut. Iya, juara 1. Wih, udah pastilah. Makanya ulun kada mau tanya juara berapa, saya Sidin bilang. Iya. Karena melihat cerita beliau Bali, Jakarta, Inggris, di Jerman, di Paris, Kopasi, Tapi jangan salah loh, kalau kita ikut lari kayak ngejar potensial di jarak pendek itu lebih berat menurut saya. Hah? Karena kita dari awal start itu sudah langsung ngebut Oh, iya karena jarak pendek. Kemarin berapa yang di Banjarbaru? Banjarbaru tuh kemarin yang 5 kilo, tapi 5 langsung ngegas Iya, dari Bang. start.
Berapa nyesainnya, durasinya berapa lama? 24 menit berapa detik gitu, 5 kilo. 24. Berarti full to speed ya? Iya, biasa itu malah ketarik di awal, biasanya langsung tes berapa gitu. Ntar baru stabilin. Biasa kalau di awal tuh cari kaki anaknya dulu. Tapi kalau jarak pendek ini nggak bisa, dari awal memang harus. Soalnya kalau kita pelanin dulu cari stabil, pasti udah dibalap sama orang dah, pasti dah. Oh. Kalau jarak yang kayak Arutmin 21 kilo kan, itu masih bisa kontrol pace dari awal. Kecepatannya tuh bisa dijaga sampai kaki kita nyaman. Ntar kalau mau tambah bisa tuh tambah kecepatannya. Oke, luar biasa. Tapi tahu manfaat lari Bian? Apa? Tahu nggak? Biar jantungnya kuat menghadapi tekanan di dunia ini. Menghadapi tekanan dunia, menghadapi tekanan suami. Tapi selain jantung lebih kuat, bisa membuat kita tuh lebih bercahaya. Ya, awet muda. Awet muda. Beliau awet muda banget kan? Ulun ngira beliau ini belum nikah loh teman-teman. Ulun kira belum nikah. Banyak yang kaget denger umur Iya, Cece sebenarnya. ternyata sudah punya anak. 1. Sudah punya anak. Umur berapa Pian nggak? Ayo tebak. Oke, kita mulai sekarang tebak-tebakan. Baju kuning berapa umur si Din? Ayo. Hah? Berapa? Jangan 20. gitu, terlalu seneng lah. Iya. Enggak lah. Sekarang kakak berapa kak umur si Din? Masa sih? 32. Lut berapa? 33. Ulun lagi lah. 32, 33, 20 tuh nggak mungkin banget lah, Mbak. Aduh, Mbak. Iya, Pian nggak mungkin. Tapi mungkin maksud dia seperti terlihat umur 20. Oh, makasih. Kalau Ulun kayaknya dilihat-lihat kan karena satu anak, satu suami, ya kan biasa kan sering kebalik kan nyebutnya. Nyebutnya kayak anaknya berapa? 3. Oh, berarti ini adalah Dihitung dari anak ya usianya ya. enggak juga. Kan Iya. kadang-kadang ada yang terlambat dapat anak. Nah, itu. Tapi kalau dia. dilihat satu anak kayaknya beliau yang masih terlihat awet muda ini umurnya kalau dari Ulun ya kayaknya 31 tahun. 33, 32, 31, 20. Salah semua. Berapa? Cece 44 tahun. Kelahiran tahun 82. Saya 44 loh. Tidak ada yang nyangka. Iya, begitulah. Sering ngumpul sama orang pun banyak yang kaget, masih dikira 30-an. Dengan bangga bilang 30-an. Tapi sebenarnya nggak pernah malu sih sebut umur, memang kenyataannya 44 tahun. Kepala empat. Tentang buat beliau. The power of Mama. olahraga, emak-emak. Mbak, serius 40? Iya, 44 tahun 82 saya lahirnya. Tapi sepres ini. Lut, kita mulai lari, Lut. Ayo, jangan lari aja. Malah kayaknya terlihat tua kita daripada beliau, Lut. Kayaknya kita harus lari, Lut. Kayaknya kita harus. Ayo, nanti ditemenin lari. Ayo, di Citraland deh bisa. Kayaknya jangan lawan beliau deh. Enggak, Karena nanti beliau ditemenin. cepat larinya. Kalau beliau cepat, kita kan masih pemula ya. Oh, Pian bisa di Citraland? Karena Citraland. Oh. Kadang-kadang kan ada, Citraland kan ada ngadain acara juga setiap tanggal 17 tuh. Itu nggak mesti lari, jalan pun bisa. Oh. Ikut, biasanya kalau kurang semangat lari sendiri, biasanya di awal. Ikut join komunitas tuh, kan sekarang banyak tuh di sini Iya. tempat kopi-kopi buat nongkrong anak lari. Iya. Mulai aja dulu. Oh, ikut gabung Iya, ya. biasanya di situ pun ada yang jalan. Biasanya misalkan rutenya dari 5 kilo, ikut 2 kilo aja nggak apa-apa, motong jalan lah. Oh, bisa kategori paling rendah berapa kilo tuh, Kak? Kalau di nongkrong-nongkrong gitu biasanya nggak ada kategori. Ya udah kalau Enggak, misalkan maksudnya kalau event yang Oh, kalau paling- event biasa 5 kilo paling pendek. 5 kilo. Kira ada 1 kilo, 2 kilo. 5 kilo. Tapi 5 kilo kalau beneran, cobain deh. Saya kadang kan kasih tahu sama teman-teman kan yang takut memulai. 5 kilo kalau di acara fun ya, asal ada bilangan fun run. 5 kilo tuh nggak berasa, bener. Jalan, lari, jalan. Mama saya aja pernah saya ajakin di Borneo berlari kemarin pas saya jadi peser tuh. Oke. Ikut, udah umur 60-an, 60 lebih malah. Bisa selesai 5 kilo. Waktunya nggak lebih dari yang ditentuin. Enggak sih, 2 jaman. 2 jam masih bisa lah jalan 5 kilo. Oh. Bisa. Gokil luar biasa. Ternyata Mama Bian ajak juga. Iya, biasanya kalau sudah acara begitu kan rame, ada yang jalan, ada malah bawa anak stroller. Bian bawa juga. Enggak waktu itu, enggak. Karena tugas jadi peser. Nah, ini yang penasaran. Peser itu apa, Kak? Peser itu jadi kita pelari itu kayak memimpin runners menjaga kecepatan
larinya, kayak ritme larinya stabil gitu. Misalkan nih ada sebutan PES 6, berarti tuh larinya harus 1 kilo 6 menit. Nah, jadi biar stabil. Jadi kan tuh kalau 5 kilo berarti harus finish dalam waktu 30 menit. Kayak gitu. Berarti biar ngatur Kita ya. yang kayak kemarin barusan terakhir di Tanjung, Ya. Aurun itu Tabalong itu saya PES 6, tapi 5 kilo. Jadi finishnya ya 30 menit. Itu yang pakai ini kan, Kak, bendera? Iya, betul. Oh. Itu memang sengaja dibikin tinggi biar orang bisa lihat kan kategori untuk 5 kilo, PES 6. Oh. Jadi yang mau nih PES 6, ayo yang mau mungkin cari PB kalau di lari bilangnya personal best-nya. Waktunya bisa finish sekian, ngikutin kita gitu. Oh, berarti itu ya, apa tadi bahasanya pacer? Pacer. Oh, orang yang mimpin di depan tadi. Iya. Itu biasanya beda-beda lagi, yang 6 sama yang 5? Ada, PES 5 itu lebih kenceng lagi biasanya. Oh, berarti beda kalau pian 6 ada yang 5? Iya, betul. Oh. Biasanya sampai PES 8 pun ada. Kalau nandain kita lagi PES 6 itu gimana? Pakai jam tangan yang ada PES-nya. Mungkin kalau yang masih belum ada jam yang bisa tahu PES, yang ngikutin pacer itu. Oh, lihat si Lihat, pacer. iya. Jadi ikut aja di belakangnya. Iramanya itu. Oh, kayak gitu, ngetahuin. Biasanya kalau kayak kita udah paham lari, biasanya pakai jam tangan. Bisa ngeliat heart rate-nya, Oke. pace-nya berapa. Ini kalau diolah permainan. Misalnya ulun PES 6, tapi habis itu ulun lambat. Habis itu tiba-tiba buka. Kasihan yang di belakang. Tapi apa tadi, finisher ya? Finisher apa itu? Pacer. 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 Terus ada lagi satunya Apa itu? pacer. Apa lagi bahasa-bahasa lari ini? Finisher itu berarti kan finisher itu yang selesai finish. Selesai finish Iya, ya. biasa itu kayak kategori 21 kilo paling tinggi biasa di dalam Oke. lari itu kategori paling tinggi, misalkan kan kayak di Bali atau di Jakarta Oke. kan maraton kan paling tinggi dapat baju finisher. Jadi Oh. baju finisher 42 kilo. Nah, itu kalau orang setelah selesai event tuh baju kebanggaan tuh. Padahal Wow, baju benar. Biasanya kalau sudah di airport itu habis event besar itu semua pakai bajunya finisher nih, selesai 42 kilo. Wah. Kalau dalam dunia lari itu baju kebanggaan banget. Baju kebanggaan ya, Dapat buat- tuh susah payah banget. Buat ngoyo ya bisa. Nah, itu kalau orang yang nggak finish dalam waktu tertentu yang dibatasin itu, baju tuh nggak dapet. Oke, hei, luar biasa, seru banget. Kita sampai ini kita berada di segmen KKN loh. Setelah ini tahu KKN nggak? Apa itu? KKN Desa Penari tahu? Itu pelem. Jadi kita ini segmen KKN. Jadi KKN itu adalah komen kata netizen. Nah, kita berada di segmen ini, Kak. Kebetulan kemarin kita juga ada buka di platform media sosial Iya. kita yang mau nanya-nanya nih sama Kak Erika seputaran runner ya. Iya. Runner silakan, dan ternyata Kak banyak sekali Kak. Banyak ya? Banyak Kak, tapi kita pilihin. Iya, kita pilih boleh. Iya, karena sudah dipilihin oleh tim kreatif kita juga. Ternyata banyak pertanyaan yang sama, Kak. Iya, teman-teman yang sama kita gabungin. Iya. Oke, nih Kak, yang pertama udah siap, Kak? Siap dong. Udah siap, rupanya. Oh, ini ada yang manggil. Ini nama Instagramnya Arya Kucin. Oh, Siapa nih, teman ya? tahu, kenal. Oh, kenal teman ternyata. Arya Kucing ini tanya, Cek Erika, apa perasaan anaknya kalau lihat mamahnya naik podium? Ceritain dong. Oh Ceritain. gitu. Wah, anak saya ini mungkin karena udah keseringan melihat saya kan. Kalau di acara event manapun nggak nganter suami. Oke. Suami sama anak itu pasti ngikut. Biasanya tuh kalau udah lihat mamanya, begitu mamanya finish dia tanya, "Mama menang nggak?" Oke. Iya, wow. karena mungkin keseringan ikut gitu ya, lihat. Iya, anak juara. Senyum-senyum udah, terus dia pegang itunya kan. Biasa kalau potensial winner dapat kalung. Oke. Ada kayak kertasnya gitu, Ya. tulisan potensial. Udah kasih tahu aja, seneng aja. Seneng dia lihat ya kalau anaknya umurnya berapa? 6 tahun. 6 tahun. Jadi sekarang kalau mamanya pagi udah hilang itu udah tahu mamanya lari. Oh, udah. Bangun. Jadi udah dikasih tahu kan. Kalau pagi bangun gak ada mana berarti mama lagi lari ya. Oke. Iya. Laki-laki ya? Laki-laki. Oh, tahu kan? Tahu kita laki-laki. Iya. Luar biasa. Dan pertanyaan selanjutnya, udah siap, Kak? Udah. Udah siap. Oke, selanjutnya nih ada nama Instagramnya Supri_Y3. Temannya. Kayaknya kenal juga deh. Kayaknya kenal ya. Minta tipsnya dong Kakak biar lari tiap hari dan long run sendirian tidak menjenuhkan. Oh gitu. Tipsnya katanya. Nah ini banyak juga yang bertanya nih, gimana bisa lari sendiri? Waktu itu saya waktu latihan buat persiapan maraton tuh sih jam 4 pagi udah lari loh, sendiri.
Sebelum subuh. Iya, jam 4 pagi. Karena kan biar selesai nggak terlalu panas. Itu dari Banjar Indah larinya ke Basit, sampai finishnya di Citraland. Kebasit, jembatan. Iya, karena latihan peak maraton tuh menjenuhkan memang, karena kan tiap minggu kita mesti nambah mileage mingguan kita dari 10, 15, 18, 21 sampai di peaknya itu 35 kilo lari. Biar di hari H yang saya bilang tadi, kita beratnya itu di proses latihannya daripada hari H-nya. Melatih endurance. Oke. Jenuh itu pasti ada banget dah. Biasanya paling dengerin lagu. Atau sambil. Tapi kadang-kadang malah lebih suka kayak dengerin suara kaki sendiri. Suara kan. Iya, kita kan lari itu ada suara sepatu. Iya, Biar sambil lihat malas. jalan. Apalagi kalau dari gelap ke terang itu, momen lari sendiri tuh kayak jadi lebih kayak gini ya, lari lihat sunrise. Wow, wow, Gitu. wow, 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 wow. Malah berat itu biasanya bangun di paginya saya. Bangun pagi jam 4 tuh aduh, malah jam 3 lewat udah harus bangun. Kirain udah terbiasa karena sebagai ibu rumah tangga. Tetap pasti ada jenuhnya. Tetep Kadang-kadang tuh kadang-kadang sampai kepikiran, aduh nyesalnya aku daftar ini. Buat apa sih? Disuruh lari 42 kilo loh, padahal udah buang duit, beli tiket, disuruh capek, panas lagi. Kadang-kadang tuh gitu, tapi anehnya itu setelah selesainya kan kayak, wah aku bisa. selesai. Tapi terus mikirin lagi, habis ini event apa lagi yang didaftar? Aneh kan? Padahal kan selama ngejalanin prosesnya tuh kayak beban banget lah. Tapi kalau di suami gimana? Dia Yang dukung. berangkat Dukung. ikut. Ikut pasti, karena kita kalau berangkat selalu sepaket bertiga. Woi, gokil. Kalau mau daftar biasanya tanya izin juga sama suami, boleh nggak aku ikut daftar event ini gitu. Oh. Nah sekarang nih malah kepengen merambah mencoba daftar Hyrox. Apa itu maksudnya? Olahraga yang lagi rame sekarang Hyrox. Ayo. Sejenis latihan hybrid. Pasti nggak tahu kan? Itu basicnya ada lari juga. Oke, High Rocks. Ya. Gimana? Kita tayangin nih videonya di sini. Kalau ada yang mau lihat boleh. Nah, ini kita lihat dulu sebentar. Kalau video Pian pada saat lari ada? Video Mm-mm. di Instagram ada ya kak? Pas yang menang kayak gitu. Ada nggak ya? Lupa deh aku deh. Iya. Nanti biar kita tayangin juga kan video-video beliau. Video waktu menang paling pas ada di garis finish, kayak jadi peser kemarin ada deh jadi dibikinin Atau video. foto-foto banyak yang pasti. Banyak lah yang di IG lah. Set Iya. kayak ini atau pada Iya. oh iya. Ini kita tayangin juga nah, ini beliau stylenya seperti ini ya kan luar biasa. Tapi ini pertanyaan yang tadi tipsnya dengerin musik, dengerin musik. suara kaki. Iya. Oke, nah sudah terjawab kan Bang? Kita selanjutnya ke pertanyaan ketiga. Nama Instagramnya Rangher. Oh, waduh, Rangher. Kak, prestasi apa yang paling berkesan selama menjadi atlet runner? Wah, sebenarnya bukan atlet ya, cuma mama-mama biasa. Pengalaman luar biasa baru aja kemarin di Jakarta Marathon. Karena itu kan udah event besar kan, nasional Betul. kan. Nggak nyangka bisa masuk potensial 4 dari segitu banyak peserta puluhan ribu. Tapi di kategori master itu bisa masuk potensial. Padahal nggak nyangka karena waktu itu kan sempat ada gejala kram kaki. Udah stop stretching 3-4 kali. Ternyata masih bisa potensial. Dan itu kayak itu yang ibaratkannya itu 1 banding sekian puluh ribu orang belum tentu bisa gitu loh. Ternyata bisa di situ. Itu yang paling berkesan di Jakarta. Paling berkesan untuk nggak pingsan ya. Enggak, itu malah happy. Ada saya sambil video lari di garis finishnya. Wah, kita mau lihat dong nih, kita tayangin nih videonya. Tring ya. Semangat ya gitu. Oh, ini larinya ya kayak? Iya. Oh, sambil selfie ya. Iya, sambil rekam diri sendiri garis finish. Ternyata begitu finish dikalungin potensial 4. Wah, kaget dong. Kaget ya kaget. Iya, kok Kayak- bisa gitu. Iya, padahal ada berhenti kan Ada karena berhenti. keram Dan itu pun kalau dibilang waktunya nggak yang seperti kalau pelari biasanya sub 4 itu berarti finishnya dalam waktu maksimal 4 jam. Rata-rata segitu kalau di kota besar. Kemarin tuh saya sempat stop padahal harusnya bisa mungkin 4 jam. Karena ada keram-keram kan saya stop dulu. Karena mikir kan nggak mungkin juga potensial nih di event besar gini. Ternyata bisa 4 jam 6 menit kemarin finishnya. Wih. Dan ini pertanyaan terakhir, Kak. Sudah siap? Nama Instagramnya manhabdt. Wah, susah sekali. Susah sekali, bener. Jadi rata-rata pace lari berapa? PES lari tergantung mood nih kalau masalah PES. Tapi rata-rata sih di PES 6-an. Nah, rata-rata di pace 6 beliau udah terjawab kan? Apa lagi ya? Udah ya.
menurut Anda, oh ini ada lagi nih. Nah, nih asik nih, nama Instagramnya by.arianas. Menurut Anda tren lari saat ini lebih karena gaya hidup sehat atau FOMO? Tergantung, tapi kebanyakan gaya hidup ya sekarang ya sudah mulai FOMO pun ada sih sebenarnya. Iya. Tapi kan biasanya semua berawal dari FOMO. Kalau nggak coba kita nggak tahu. Bener sih. Bener kan? Bener, Nah, bener. dari FOMO akhirnya jadi gaya hidup sekarang. Dari gaya hidup. Sekarang lari bener banyak loh, banyak banget anak lari sekarang. Banyak yang runner ya kayak. Banyak yang lari juga. Dan itu pun berkalangannya macam-macam ya kan? Macam-macam saya lihat. Dari anak muda sampai bapak-bapak. Bapak-bapak biasa lari di komplek. Jadi Komplek perumahan ini banyak suami itu. Pian di komplek juga. Dia nggak suka lari. Oh, Diajakin lari, capek katanya. Tapi ini mau tanya juga nih Kak, penasaran juga tadi ada nulis juga. Kalau boleh mengulang dari awal nih Kak, apakah Kakak akan tetap memilih sebagai lari itu dunia Kakak sekarang atau gimana? Iya, Oke. malah sekarang malah kepikiran, kenapa nggak dari dulu saya coba lari ya? Oke. Iya, karena ada yang kasih tahu juga, maksudnya kamu mau mulai lari aja kan di 2023 akhir ya, itu udah kepala 4 kan umur. Betul, betul. Sudah lumayan prestasinya, kalau dibilang orang termasuk cepat. Mungkin kalau mulainya dari dulu bisa lebih bagus lagi, udah telat memulainya. Tapi kan ya udah, yang penting kan sekarang kita lihat dari sekarang ke depannya. Kemarin tuh sudah pengen punya niat nih, abis ini mau ngurung-ngurungin lari deh. Tapi setelah kemarin di Jakarta Marathon masuk potensial, ada yang komen lagi, Kak, jangan berhenti dong larinya. Karena sayang maksudnya. Jadi akan terus lari ya? Ya, untuk sekarang sih masih oke. Masih lari. Oke Kak, tapi boleh nih Kak sampaikan ke kamera di sini Ya. pesan Pian untuk ibu-ibu rumah tangga yang mau ngemulai olahraga, gimana nih pesannya? Olahraga apa dulu nih, semua ya? Semua. Salah satunya lari mungkin. Ya, untuk ibu-ibu yang mungkin sama seperti saya, sibuk di rumah ngurus anak, terus yang selalu bilangnya nggak ada waktu buat lari. Buat lari, olahraga kayak. Mulai aja dulu, nggak mesti harus ke tempat nge-gym, nggak mesti harus lari di jalan, olahraga di rumah dengan alat seadanya. Karena apa sih, saya merasakan efek dari olahraga tuh bener-bener beda gitu loh sama saya. Jadi nggak gampang capek, nggak gampang sakit, terus bonusnya itu awet muda. Gitu sih. Gokil. Tapi mau tanya nih Kak, ini maaf kelewat tadi ya. Iya. Komunitas, Kakak tadi kan ada Iya. bilang masalah komunitas. Oh ya, di Banjarmasin banyak banget komunitas. Banjarmasin banyak kan. Kalau Kakak ikut komunitas? Saya komunitas Rakyat Banjarmasin. Nah, ini kita tampilin Instagramnya Iya. di sini ya, Rakyat Banjarmasin. Sebenarnya tuh Rakyat itu besar, dia komunitas Indonesia ya. Oke. Ya, ada di Bali ada, Jakarta ada, banyak kok. Banjarmasin Cuman kalau pun. saya kebetulan karena saya Banjarmasin, domisili Banjarmasin. Tapi biasanya kalau lagi ke kota besar kayak ada event, dia ngumpul seluruh Indonesia, rakyat Indonesia kumpul. Kumpul dari Saling support. berbagai daerah ya Iya. Kak? Oke, luar biasa. Nah, nanti jangan lupa follow-follow juga supaya bisa nanti dimentorin sama beliau. Iya, yang mau join lari, memulai dulu, jangan takut. Nah. Bisa gabung sama kita, ada jadwalnya juga. Iya, jadwal komunitas lari itu hari Sabtu biasanya di Oh, Rakyat. hari Sabtu, Sabtu pagi. Tiap Sabtu pagi jam 6. Nanti ada titik kumpulnya di mana, ikut. Gak mesti harus lari kok. Biasanya kalau mau jalan lari pun gak masalah. Lut, Sabtu pagi. Ayo. Sabtu pagi Pak, guring kayak semalam. Guring. Senin sampai Jumat Bang Ai sudah begawi jam makan. Allah. Oke, itu luar biasa nih, nggak terasa banget sama beliau pada mau ada yang dibahas lagi. Iya. Tapi udah closing ya, nggak ada tambahan waktu Kak. Nggak ada tambahan waktu Kak. Kayak lari juga ya, ada COT-nya ya. Iya, aduh sudah ternyata nggak sadar juga. Ulun kira kayak 20 menit masih. Ternyata sudah sejauh ini. Tapi terakhir deh, boleh deh. Tadi ada yang catat juga, sayang kalau nggak ditanyain. Nah, ini Kak, bagaimana sih tadi sudah gaya hidup sudah ya. Nah, terakhir nih Kak, bagaimana menjaga konsistensi agar tetap semangat berlatih? Konsistensi. Daftar event, beli sepatu baru, beli outfit baru. Sepatu baru, outfit baru itu bikin semangat ya. Bikin semangat. Biasanya gini, memang setiap olahraga, apalagi lari, ada titik jentungnya itu pasti ada.
Biasanya tuh kalau kayak gini kan udah gak ada event nih misalkan. Oke. Jadi udah mikir nih, mau daftar apa lagi ya? Nah, Iya. sekarang kan mau daftarnya kan yang lagi rame nih Borobudur Marathon. Iya, betul. Nah, saya ada daftar tapi balot, masih belum tahu dapat apa enggak. Oke. Biasanya gitu. Biasanya kalau udah dapet, pasti deh kita latihannya rajin lagi. Pasti. Terus sepatu baru tuh juga pengaruh. Semangat ya jadinya Iya. ya. Outfit Kak, boleh tahu dong, spill dong outfit yang Outfit Kakak ya. pakai itu berapaan sih? Yang buat lari tergantung beda. Biasanya kalau buat sepatu dulu. sepatu itu, nah sepatu lari itu banyak. Ada buat latihan daily, ada yang buat latihan speed, ada yang buat di event race. Event aja. Yang buat di event race yang itu kalau orang bilang sebutannya carbon plate. Ada lapisan karbon yang buat orang lari. Startnya sekitar 3 sampai 5 deh. Sepatunya. Yang carbon plate. Start 3 jutaan sampai 5 jutaan. Kita pakai sepatu yang ada aja loh lah. Pantasnya kan nyaman banget gitu. Iya, tapi ada yang bilang juga kalau carbon plate kalau dipakai pelari yang masih pemula jangan, tidak Kenapa? disarankan, gampang cedera. Karena itu kan carbon plate-nya itu kayak bikin lari kita tuh kayak lebih yang jadi kalau dipakai orang yang pesantai tuh nggak bisa gampang cedera. Karena dia kayak ngebantu kaki kita tuh kan biar lebih gimana sih Iya, kayak kalau ada mantul. Iya, ada pantulannya, Jadi kita tuh kayak bener. Iya. lari terus. Jadi kalau kewalahan kakinya malah cedera, nggak bisa sembarangan. keren ya. Oke, kalau untuk baju celana gimana? Wah itu macam-macam ya, beda-beda. Yang sering pakai event. Tergantung. Bos. Jangan di-spill deh. Jangan di-spill ya. Start berapa ratus ribu sampai jutaan ada. Tapi udah mah belum lagi tambahan tuh kacamata. Kacamata. Ya dulu kan orang bilang kan waktu pertama kali lari olahraga murah katanya. Sebelum kenal bener saya gitu, pakai sepatu seadanya. Setelah join komunitas tuh makin mulai diracunin. Oh ternyata beda-beda ya sepatu ya. Jadi nggak mungkin cukup satu sepatu lari pasti deh. Mana ada khususnya tadi ya kayak Ada yang khusus buat daily speed. ya. Itu kalau yang buat harian-harian gitu Pak, ada yang 1 juta lebih, ada yang sampai 2 juta. Wih. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Kak Erika atau Cek Erika. Wah, luar biasa kita sampai di penghujung statement, Ya. Kak. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Tadi Terima sempat kasih. curi-curi momen kita menambah pertanyaan ke beliau. Waktunya sudah habis. Aduh, mohon maaf banget nih teman-teman, tapi nanti kita bakalan berusaha untuk menayangin full. Semoga ini full ya, belum over waktunya. Oke, terima kasih juga Kak Erika Iya, terima sudah kasih. datang ke podcast kita Undang di ke podcast ya. hari ini. Makasih banyak sudah meluangin waktunya, dan tentunya juga sanak-sanak jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kita. Dan tentunya juga jangan lupa komen-komen. Misalnya kita mau undang siapa lagi nih Kak, Bang, undang ini dong. Nanti tim kreatif kita bakalan mengusahakan. Oke, terima kasih semuanya. Kami pamit undur diri. Ulun pria tampan berkumis tipis, Nanang Aldino Yoga, dan Saya Erika Wijaya. pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.